Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat peternak semua. Kali ini saya berada di salah satu kandang dari rekan saya, kandang pulet ayam petelur. Dan kali ini umur ayamnya masih sekitar 2 minggu, 13 atau 14 hari. Dan berkaitan dengan kandang ini, nanti kita akan sedikit mereview atau membahas mengenai ayam pulet periode starter, yaitu umur sekitar 0 sampai dengan 4 minggu. Nah, kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan, kemudian hal-hal penting apa agar pulet kita menjadi pulet yang berkualitas, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ikuti terus video ini sampai akhir. Nah, ini kondisi penampakan ayamnya yang ada di dalam kandang. Untuk jumlah totalnya ada 7.000 ekor dibagi menjadi 4 sekat. Kemudian kondisi saat ini umur 13 hari, sehat. Untuk strainnya ini menggunakan strain Lohmann. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Fase starter adalah fase awalan di mana ayam pulet itu berusia 1 hari, 0 hari atau 1 hari sampai dengan 4 minggu. Nah, di fase ini merupakan fase kunci atau fase-fase emas yang akan menentukan performa pulet di masa yang akan datang. Pada fase ini nanti organ-organ dalam ayam, sel-selnya akan berreplikasi atau memperbanyak, sehingga ketika di periode 0 sampai dengan 4 minggu ini tidak tertangani dengan baik, atau kebutuhan ayam tidak dipenuhi sehingga performanya tidak bagus dilihat secara bobotnya, maka pulet akan berkualitas buruk, sehingga ini akan mempengaruhi nanti ayam layer ketika berproduksi. Nah, parameternya apa untuk mengetahui keberhasilan pemeliharaan pulet di 0 sampai dengan 4 minggu, yaitu dari bobot badannya. Maka teman-teman peternak semua harus memperhatikan standar bobot badan dari 0 sampai dengan 4 minggu, dan pastikan bobot badan dari pulet atau ayam remaja peternak semua bisa sesuai dengan standar atau tercapai. Nah, untuk mencapai bobot badan tentu hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama faktor dari DOC atau faktor genetik dari ayam tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor nutrisi atau pakan yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah faktor manajemen. Nah, faktor genetik ini mempengaruhi, kemudian nutrisi, lingkungan mempengaruhi, tetapi faktor manajemen ini menjadi penentu, karena ketika kita mempunyai DOC dengan kualitas yang bagus, tetapi manajemen pemeliharaan kita tidak bisa baik, maka faktor genetik ini akan menjadi percuma. Nah, kali ini mungkin kita akan sedikit membahas mengenai manajemen pemeliharaan di fase starter ya. Kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk fase starter, ayam pulet ini kan tidak punya induk ya. Kalau ayam pada umumnya, ayam kampung, dia akan dirami oleh induknya, sehingga dia akan merasa hangat dan tidak kedinginan. Nah, sehingga karena ayam ini tidak punya induk, maka kita harus punya penghangat buatan. Penghangat buatan yang biasanya ada di kandang bisa diberikan kompor pemanas atau infrared, kemudian bisa juga dengan kompor listrik atau lampu. Ada juga yang menggunakan tungku di beberapa peternak-peternak yang masih menggunakan cara lama. Ada yang menggunakan batu bara atau tungku juga. Nah, suhunya harus disesuaikan juga dengan kebutuhan ayam. Untuk standarnya nanti bisa Nah, ini contoh standar kebutuhan temperatur atau suhu di dalam kandang disesuaikan dengan umur ternaknya. Nah, selain temperatur yang perlu diperhatikan yaitu sirkulasi udara. Jadi
banyak peternak yang salah, ingin temperaturnya hangat dengan ditutup seluruh tirainya, baik tirai luar, tirai dalam, kemudian plafon, tetapi tidak diberikan ruang untuk pergantian udara, sirkulasi udara. Memang hangat, tetapi kondisi udara di dalamnya itu kotor, tidak ada pergantian udara. Jadi selain diberikan kompor pemanas, nanti juga tetap dikasih sirkulasi udara atau lubang angin juga, misalkan di plafon. Selain sirkulasi udara, juga butuh pencahayaan. Ini kan kebetulan siang hari, jadi pencahayaan luar ini bisa dimanfaatkan, sekaligus untuk membuka tirai luar agar adanya pergantian udara. Tapi kalau malam hari, tentu harus tersedia lampu untuk memberikan sinar, sehingga ayam ini akan bisa makan dan beraktivitas seperti biasanya. Selain itu, faktor nutrisi adalah dari pakannya. Untuk pakan yang digunakan tentu pakan starter ya, pakan starter khusus. Teman-teman bisa cari di poultry shop terdekat pakan yang digunakan untuk ayam fase starter 0 sampai dengan 4 minggu. Tinggal pemberiannya disesuaikan saja dengan kebutuhan harian. Nah, kemudian untuk jumlah tempat pakan juga harus memenuhi standar. Jangan sampai kurang, karena nanti kalau kurang akan berebutan. Kemudian pembagian makan, porsi makannya akan menjadi tidak rata, sehingga nanti pertumbuhannya tidak seragam, ada yang besar dan ada yang kecil. Selain tempat pakan, juga tempat minum harus diimbangi juga. Selain itu adalah luas brooding atau luas sket induk buatan. Nah, ini juga disesuaikan dengan jumlah ayam dan umur dari ayam. Untuk umur 1 hari itu standarnya sekitar 1 meter untuk 50-60 ekor. Kemudian mungkin nanti 3-4 hari setelahnya bisa dilihat kira-kira kalau sudah padat bisa mulai dilebarkan sedikit demi sedikit. Untuk pemberian pakannya ini sebaiknya jangan full seperti ini ya. Ini kan hampir full satu tempat pakan. Sebaiknya untuk pemberian pakan itu sesering mungkin, jadi sedikit demi sedikit. Pemberian pakan sesering mungkin itu nanti akan menggertak nafsu makan dari ayam, sehingga ketika feed intake-nya banyak atau makannya banyak, nanti harapannya bobotnya bisa tercapai. Nah, selain itu ada juga mungkin nanti faktor kesehatan yang harus diperhatikan, itu mungkin akan dibahas di video yang selanjutnya. Nah, paling itu sedikit share dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau request mengenai pembahasan di fase-fase starter ini, bisa ditulis di kolom komentar. Paling sekian dari saya. Salam sukses juga untuk seluruh peternak unggas di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, dan mudah-mudahan video dari kami bisa memberikan manfaat untuk teman-teman peternak semua, dan tunggu video kami selanjutnya.